Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati asatidz kita, imam kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang salat subuh pula biasanya mohon maaf karena di Masjid Sabilur Rasyad saya mengisinya pas subuh Pak. Jadi terbawa pula pas subuh. Allahu Akbar. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mestinya kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, pada malam ini Allah masih memberi kita rahmatnya. Pada malam ini Allah masih memberi kita nikmatnya, nikmat kesehatan ataupun nikmat kesempatan. Sehingga tanpa terasa, alhamdulillah, kita sudah berada pada tahun 2022. Tepatnya tanggal 2. Alhamdulillah. Sebelumnya kita tak terbayangkan akan sampai di tahun ini. Tatkala di awal-awal pandemi kemarin, banyak di antara saudara kita, bahkan mungkin keluarga kita terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun alhamdulillah berkat nikmat dari Allah, kita masih diberikan kesempatan sampai akhir 2021 kemarin, dan alhamdulillah sampai malam ini Allah berikan nikmat tersebut. Maka selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk ibadah kepadanya, maka selama itu pula lah kita dihitung oleh Allah sebagai hambanya yang bersyukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan juga salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah, di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat darinya dan masuk surga bersama dengan rombongan Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi. Minggu kemarin kita sampai kepada hadis yang kelima. Ini tentang sedekah salah sasaran. Yang minggu kemarin sedekah salah sasaran. Walaupun ternyata objeknya itu salah, tetapi niat kita awalnya bukan seperti itu. Ternyata terjadinya seperti itu, yang menerima ternyata bukan orang yang berhak, maka niat kita sudah sampai dan itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala sedekah yang sempurna. Begitu juga dengan zakat. Umpamanya kalau kita salah menunaikan ibadah zakat,
diserahkan mestinya kepada orang yang berhak menerimanya. Tatkala itu kita tahu dia berhak menerima, ternyata berjalan waktu kita tahu ternyata dia orang yang kaya raya, maka kita telah menyampaikan zakat kepadanya, maka zakat kita dihitung sah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinilai sebagai pahala. Begitulah hadis yang kelima yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nabi yang bernama Yazid Ma'an bin Yazid. 3 orang keluarga, kakek, ayah, anak, itu semuanya radhiyallahu anhum, semoga Allah meridainya, karena mereka bertiga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini kisah yang disampaikan oleh Waqqas ataupun Sa'ad bin Waqqas, salah seorang sahabat Nabi. Salah seorang sahabat Nabi, kisah beliau tatkala sakit dikunjungi oleh Rasulullah dan beliau ingin menginfakkan seluruh hartanya ketika itu, tetapi Rasulullah larang. Beliau ingin menginfakkan seluruh hartanya karena Sa'ad bin Waqqas ini adalah sahabat yang kaya raya, dan dia infakkan seluruh hartanya. Kata Rasulullah, jangan, tidak. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai karena memang ini agak panjang hadisnya, mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri. Panjang. Sa'ad bin Abi Waqqas yang lebih dikenal dengan Abi Ishaq, ya, Abi Ishaq. Beliau ini adalah sahabatnya Rasulullah dan juga termasuk kepada sahabat yang awal-awal masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Awal ceritanya masuk Islam ini dengan Umar bin Khattab, mengajaknya, membujuknya untuk masuk Islam. Karena juga pernah diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah bermimpi, dan dalam mimpinya itu gelap gulita, dan tatkala itu dia melihat satu cahaya yang begitu terang, dan dia kejar cahaya itu. Sampai di cahaya itu ternyata ada sahabat Nabi yang sudah dahulu sampai di cahaya itu. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Nah, inilah yang salah satu menjadi sebab dari Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk agama Islam. Disebutkan juga Sa'ad bin Abi Waqqas ini memeluk agama Islam itu pada usia 17 tahun, masih muda. Ada juga riwayat mengatakan usia 20 tahun. Makanya hidupnya lama, ya, bersama dengan Rasulullah. Karena awal-awal Islam dia bersama berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabat lainnya. Dia tinggal di Mekah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga adalah salah seorang dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari pihak ibunya, dari pihak ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga lebih dikenal Sa'ad bin Abi Waqqas az-Zuhri, ya, az-Zuhri. Itulah salah satu nama kaum yang ada di Mekah ketika itu, Al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Ahadil asyaratil mashhud lahum bil jannah radhiyallahu anhum. Masya Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini jaminan luar biasa Bapak Ibu.
belum meninggal tapi sudah dijamin masuk surga. Ini luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada 10 sahabat yang sudah dijamin oleh Rasulullah akan masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya, hadis yang ke-3680, Rasulullah mengatakan Abu Bakar masuk surga, ya, Umar masuk surga, Abu Bakar, Umar, Utsman masuk surga, Ali bin Abi Thalib masuk surga. Makanya kalau ada orang yang mengingkari sahabat yang 4 ini bahaya, ya. Ada kelompok yang mengingkari 3 sahabat Rasulullah, yang 3 ini diingkari. Kelompok siapa? Syiah. Mengingkari tidak tidak menyetujui apa yang telah dilakukan oleh 3 sahabat Rasulullah. Padahal yang 3 ini sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Abu Bakar, Utsman, Umar. Kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib, sahabat Khulafaur Rasyidin. Yang kemudian Talha juga sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Kemudian Zubair fil jannah, Zubair juga dalam surga, masuk surga. Kemudian Abdurrahman bin Auf, selanjutnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id masuk surga, dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah masuk surga. Itulah sahabat Rasulullah yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga, 10 orang. Kita apakah ada jaminan itu? Sampai hari ini belum ada stempelnya. Tapi Rasulullah pernah mengatakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu nanti akan masuk surga, insyaallah. Jadi kita Bapak Ibu yang sampai hari ini beriman kepada Allah dan tidak murtad, dan tidak syirik. Kalau murtad, kalau syirik sudah selesai, ya. Jadi maka Allah itu mengampuni seluruh dosa selain dosa syirik. Kalau tidak bertaubat, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kekallah dia di neraka jahanam nantinya. Kita alhamdulillah yang sampai hari ini beriman kepada Allah dan Rasulullah, insyaallah akan memasuki surganya Allah. Pertanyaannya, apakah cepat atau lambat? Wallahu alam. Nah, inilah. Bapak pengen cepat atau lambat? Hah? Hah? Karena kalau pengen cepat harus mati dulu, ya. Allah. Syaratnya itu, Pak. Mati dulu. Nanti pas sakaratul maut akan nampak kita akan ditempatkan di mana. Apakah di surga atau di neraka? Kalau di surga tersenyumlah dia meninggal dunia. Kalau di neraka, ini yang kita khawatirkan, naudzubillah min dzalik. Maka kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena Bapak Ibu, pas sakaratul maut itulah penentuan sukses atau tidak suksesnya kita di dunia ini. Banyak kita beribadah, tetapi bisa jadi nanti di akhirat kita bangkrut. Kata Rasulullah kan dalam sebuah hadis, ada 5 penyebab orang itu bangkrut di akhirat. Yang pertama, suka menghina orang lain, mencaci maki. Yang kedua, suka menfitnah orang lain. Yang ketiga, memakan harta orang lain. Yang keempat, membunuh orang lain. Yang kelima, memukul orang lain. 5 perilaku ini kalau kita lakukan selama di dunia, tidak kita bertaubat kepada Allah dan tidak memohon maaf kepada yang bersangkutan, bisa jadi inilah penyebab nanti di akhirat bangkrut. Amal ibadah kita pindah kepada orang yang kita zalimi. Rasulullah menjelaskan itu. Salatnya banyak, zakatnya banyak, puasanya banyak, tetapi semuanya dipindahkan kepada orang tadi. Tatkala habis semuanya itu,
Diambil keburukan orang yang kita zalimi, dipindahkan kepada kita yang menzalimi. Na'udzubillah, menjadi bangkrut. Nah, ini mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang bangkrut ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat Nabi al-masyhud, yang disaksikan, yang dijamin oleh Rasulullah untuk masuk surga. Qala, berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada'. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkunjung, berziarah, mengunjungi ataupun menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, menjenguk saya pada tahun Haji Wada. Inilah haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah, haji perpisahan. Min waj'in ishtadda bi fakultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Tatkala itu Sa'ad bin Abi Waqqas ini dalam keadaan sakit berat. Jadi Bapak Ibu, pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini, mengunjungi orang yang sakit. Rasulullah sendiri seorang nabi, seorang rasul, kepala negara, ketika itu ada sahabatnya yang sakit, dikunjunginya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kalau kita ada keluarga, ada warga yang sakit, kunjungi sama-sama, ya, berkunjung. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasulullah sampai berkunjung ke rumah Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas ini, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Ya Rasulullah, saya sekarang ini sedang sakit keras. Sedang sakit keras. Bagaimana pendapat engkau? Bagaimana tanggapan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma tara, seperti yang engkau lihat wahai Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika di Mekah, ini sebelum hijrah, peristiwanya sebelum hijrah, ketika di Mekah dia ini sakit keras. Dan ada yang mengatakan ketika itu dia hampir meninggal dunia. Sampai-sampai seperti itu karena sakit yang dideritanya. Makanya Rasulullah mengatakan, makanya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Rasulullah datang bertanya kepada Rasulullah, kenapa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah seorang yang kaya raya, hartanya banyak. Ya. Bertanya kepada Rasulullah, wa ana dzu malin wa la yarithuni illa banatun li. Ya Rasulullah, saya ini memiliki banyak harta yang banyak. Jadi Bapak Ibu, sahabat Rasulullah itu kaya raya. Ya, walaupun ada sebagian yang miskin juga, tapi sebagian yang kaya raya banyak. Karena memang Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga lahir dari keluarga yang kaya raya. Jadi keturunannya sudah kaya raya. Wala yarithuni illa banatun li, dan tidak ada yang akan mewarisi harta kekayaanku ini kecuali satu orang saja, anak perempuanku. Ketika itu dia masih memiliki satu orang anak. Ya. Pewarisnya cuma satu. Afa atasaddaqu bi thulatsai malin? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku bersedekah sebanyak 2/3 dari hartaku ini? 2/3 dari seluruh hartanya dia ingin sedekahkan, dia ingin wasiatkan kepada orang lain. Dijawab oleh Rasulullah, qala la, tidak, jangan. Masya Allah, 2/3 dari harta tidak boleh, kata Rasulullah.
Qultu fashatru ya Rasulullah. Kalau separuh dari hartaku ini boleh enggak ya Rasulullah? Separuhnya. Tadi 2/3, sekarang separuhnya. Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Kemudian dia lanjutkan lagi, faqala la. Qultu fathuluth ya Rasulullah. Kalau sepertiganya, apakah boleh wahai Rasulullah? Sepertiga dari hartanya. Dijawab oleh Rasulullah, ats-tsuluts was-tsulutsu katsir atau kabir. Ya, sepertiga saja. Sepertiga itu pun sudah banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah menjadi dalil bagi para ulama kita, kalau wasiat itu kan ditunaikan setelah meninggal dunia. Ditulis sebelum meninggal dunia, tapi boleh digunakan setelah meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia itu tak boleh kita gunakan. Kalau ada orang berwasiat tanah untuk masjid, ini nanti tanah ini saya wasiatkan untuk masjid. Pengurus masjid jangan coba-coba bangun sebelum dia meninggal. Tak boleh. Ya. Tapi jangan doakan juga cepat meninggal. Mau dibangun cepat, meninggal lah bapak itu cepat, biar bisa kami bangun, jangan. Ya. Nah, jadi kata Rasulullah yang bisa, ini menjadi dalil bahwa wasiat itu diperbolehkan maksimal sepertiga harta kita. Wasiat selainnya itu nanti untuk warisan keluarga. Ya, maka nanti di ujung hadis, lanjutan hadis ini Rasulullah menegaskan tentang keluarga yang kita tinggalkan itu bagaimana mestinya yang baik. Apakah mereka kekurangan harta atau tidak? Rasulullah telah menjelaskan kepada kita. Maka wasiat silakan sepertiga. Bahkan ada ulama mengatakan, ya minimal 1/5 katanya. 1/5 harta diwasiatkan boleh. Ya, karena 1/3 saja kata Rasulullah itu sudah banyak. Di bawah itu lebih utama juga. Ya, lebih utama juga. Karena setelah itu kan ada keturunan kita, ada anak-anak kita yang akan mewarisi harta-harta kita. Maka kata Rasulullah, innaka intadhar warathataka aghniya'a khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Kata Rasulullah, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau tinggalkan nanti anak keturunanmu itu dalam keadaan kaya raya, khairun, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan melarat, dalam keadaan miskin, yatakaffafunan nas, meminta-minta kepada orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, kita dalam hadis ini dianjurkan menjadi orang yang kaya raya. Ya. Menjadi orang yang kaya raya. Kalau ada orang mengatakan, "Dahlah, cukuplah. Tak usahlah kita berusaha lagi. Nanti harta semakin banyak hisapnya." Iya betul. Tapi ingat, semakin banyak harta, mestinya kita semakin banyak beribadah. Mestinya seperti itu. Jangan sampai semakin banyak harta, semakin berkurang kita beribadah. Ini yang susah hisapnya nanti kan. Tapi semakin banyak kita beribadah, semakin banyak harta kita, semakin banyak kita beribadah, insyaallah itu yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Contoh Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang yang kaya raya tetapi dapat jaminan masuk surga oleh Rasulullah. Jaminan, kalau sudah dijamin oleh Rasulullah, insyaallah tak akan meleset Bapak Ibu. Ya, tak akan meleset itu. Karena Rasulullah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Kata Rasulullah, wahai Sa'ad, setiap apapun yang engkau nafkahkan, apapun yang engkau infakkan kepada orang lain, dan itu niatnya untuk mengharapkan wajah Allah. Apa maksud wajah Allah ni Bapak Ibu?
Wajah Allah ini maksudnya surga Allah. Karena nanti di surga orang-orang yang beriman nanti akan masuk surga dan mereka nanti akan mendapatkan kebahagiaan bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap yang kita infakkan, yang kita sedekahkan dengan niat ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, kecuali semuanya itu akan Allah berikan balasannya. Apapun itu. Kemarin kita sudah sampaikan sedekah, infak, zakat, ya. Apa itu sedekah, apa itu infak, apa itu zakat. Semuanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala selama niat kita itu lillahi ta'ala. Hatta ma taj'al fi imra'atika. Masya Allah. Sampai kata Rasulullah, apa yang engkau suapkan kepada istrimu itu pun akan menjadi sedekahmu dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafkah ataupun sedekah ataupun belanja kita untuk keluarga kita itu pun menjadi nilai sedekah yang luar biasa. Bapak Ibu, ini yang laki-laki, yang bapak-bapak, selama kita menafkahi keluarga kita, itu sebenarnya kita mendulang pahala untuk diri kita. Bayangkan itu, mendulang pahala untuk diri kita. Niatkan itu ikhlas lillahi ta'ala. Kita akan berusaha dari pagi pulang pagi dari pagi pulang malam untuk keluarga kita. Kalaulah niat kita tidak ikhlas lillahi ta'ala, sayang sekali tak dapatkan nilai pahala. Tetapi kalau niatkan ikhlas lillahi ta'ala untuk keluarga kita, itu semuanya nilai pahala luar biasa. Makanya Bapak Ibu, ibadah yang paling lama dan paling banyak nilainya itu nikah. Iya. Semakin banyak lagi nanti ya. Allahu Akbar. Ya. Semakin banyak, semakin lama pernikahan itu, maka semakin banyak pahalanya. Bayangkan, tatkala kita ijab dan kabul, saya terima nikahnya si Fulan bin Fulan, si Fulanah bin Fulan ya, binti Fulan. Itu semenjak itu Bapak Ibu, yang tadinya haram menjadi halal, Masya Allah. Yang haram menjadi halal dengan ijab kabul itu. Maka jangan main-main dengan ijab dan kabul. Ya, jangan main-main dengan ijab dan kabul. Hati-hati. Kalau salah-salah kita bahaya. Apalagi ada orang tua kadang-kadang bercanda dengan anak, seorang anak laki-laki. Kamu mau enggak nikah dengan anakku? Ini bahaya nanti nih. Ya, bisa jadi itu sah nanti akhirnya. Apalagi ada kawan-kawannya duduk di situ kan? Ada saksinya. Yang akan dinikahi ada juga anak perempuan. Mau enggak dengan anakku? Mau. Sah tuh. Hati-hati kita ya. Jangan ya. Karena bahaya juga ijab dan kabul. Yang tadinya haram menjadi halal. Semenjak itulah apapun yang dilakukan oleh kedua orang ini, selama dia melakukan kebaikan, tidak melakukan keburukan kepada Allah, maka selama itulah Allah catat sebagai amal ibadah untuk dirinya. Bayangkan Bapak Ibu, dah 20 tahun menikah, 20 tahun itu menjadi ibadah. Ya. Nah, itu. Apa Pak? Ada satu. Kalau banyak mau mendoakan, tambah gitu ya. Baik. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi ini ya? Hilang pula ini. Ya, apa yang kita berikan untuk keluarga kita itu adalah sedekah. Sampai Rasulullah mengisyaratkan sampai yang kamu berikan ke mulut istrimu, ya. Itu menggambarkan seorang suami kepada istrinya menyuapin istrinya. Bapak pernah lah ya. Pasti pernah lah itu ya. Ketika muda-muda dulu ya. Sekarang mudah-mudahan masih.
Ya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala faqultu ya Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi." Apakah sahabatku nanti akan meninggalkan aku, katanya. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu berada di Mekah Al-Mukarramah, dan sahabat-sahabat lainnya itu akan melaksanakan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, sahabatku nanti akan meninggalkan aku di sini wahai Rasulullah, karena dia sakit, tak bisa berangkat, ya, karena sakit yang dideritanya. Maka apa kata Rasulullah? Qala innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zdadta bihi darajatan wa rif'ah. Kata Rasulullah, tidak, lan tukhallaf, kamu tidak akan pernah ditinggalkan oleh wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fata'mal amalan, maka lakukanlah suatu amal ibadah yang nanti amal ibadah ini akan mengangkat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini kan tidak bisa melakukan suatu perbuatan, tidak bisa ikut hijrah bersama dengan sahabat yang lain, tetapi hartanya ini banyak, ya. Coba sedekahkan hartamu ini. Tapi kalau menjadi wasiat, dia tidak bisa, karena hanya sepertiga yang dibolehkan oleh Rasulullah. Bahkan itu pun sudah banyak kata Rasulullah. Tapi sedekah, kalau orang itu masih hidup, dia mau bersedekah, silakan Bapak Ibu. Sedekah berapapun itu boleh kita, tak ada masalah. Tapi kalau untuk wasiat itu maksimalnya hanya sepertiga dari harta-harta kita, ya, sepertiga dari harta kita. Wala'allaka an takhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudar bika akharun. Kata Rasulullah, mudah-mudahan engkau nanti akan memberikan suatu manfaat kepada orang-orang yang hidup, walaupun nanti ada orang yang setuju, ada orang yang menerima, ada orang yang berbahagia dengan manfaat yang telah engkau berikan, walaupun juga nanti ada orang yang tidak setuju, merasa tersakiti atas apa yang telah engkau berikan. Ini doa Rasulullah Bapak Ibu. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas ini hidup panjang sampai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Usianya lebih kurang 80 tahun, ya. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dia masih hidup sampai 80 tahun. Luar biasa. Dan anaknya bertambah, tidak hanya satu orang tadi saja. Ada yang mengatakan sampai pada 12 orang anak. Bukan, 12 yang perempuan, 17 yang laki-laki. Hah? 17 laki-laki, perempuannya 12 orang. Ini keluarga besar, Masya Allah. Ini luar biasa, ya. Anas bin Malik kan sahabat Rasulullah yang juga memiliki keluarga yang sangat banyak, lebih dari 100 keturunannya Bapak Ibu. Anas bin Malik itu doa juga dari Rasulullah, ya. Jadi sahabat-sahabat yang mendapatkan doa dari Rasulullah itu luar biasa. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi gubernur di Irak, ya, menjadi gubernur di Irak pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ya, dan juga terkenal sebagai orang yang ahli perang juga, memanah, ahli pemanah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Doa. Ada doa Rasulullah untuk sahabat-sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, sempurnakanlah pahala untuk sahabat-sahabatku yang hijrah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini
kan tidak bisa ikut hijrah. Tapi hijrah di sini ada mengatakan hijrahnya Abi Waqqas yang sebelumnya tidak beragama Islam menjadi masuk beragama Islam. Sempurnakanlah, kata Rasulullah. Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wala taruddahum ala aqabihim, kata Rasulullah, dan janganlah engkau balikkan mereka pada tumit-tumitnya, yakni menjadi murtad kembali sepeninggalan Rasulullah nanti. Jadi orang yang hijrah di awal-awal Islam didoakan oleh Rasulullah untuk teguh keimanannya supaya nanti di akhirat tidak di masa Rasulullah. Dan doa Rasulullah ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Khawlah, Sa'ad bin Khawlah adalah sahabat Rasulullah juga. Karena beliau ini meninggal sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Yang lain ini Sa'ad bin Abi Waqqas tidak ikut awalnya hijrah bersama Nabi, tetapi dia hidup sampai masa-masa setelah Nabi wafat. Ya, inilah sahabat yang diantara sahabat yang panjang umurnya, banyak rezekinya, dan banyak keluarganya ataupun anak keturunannya, dan dijamin oleh Rasulullah masuk surga lagi. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk nantinya di antara umat-umat Rasulullah yang juga dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hah? Dua empat ya. Oh ya, baik. Baik, ada beberapa menit lagi. Jadi Bapak Waqqas menceritakan hidupnya, kisah hidupnya. Pertama kita mengunjungi kita yang sakit. Dalam proses mengunjungi itu mestinya kita mendoakan dia. Rasulullah itu sudah melakukan, mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas mudah-mudahan berumur panjang dan bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya. Kemudian apa? Dalam masalah waris, Rasulullah menegaskan harta yang boleh diwarisi itu maksimalnya 1/3 dari total harta kita. Setelah semuanya dikurangi harta untuk bayar hutang dan lain sebagainya, berapa total yang bisa diwarisi, maka 1/3-nya boleh kita gunakan untuk wasiat kalau ada wasiatnya. Kalau tidak ada, ya sudah diberikan kepada ahli warisnya. Dan Rasulullah menginginkan kepada kita, umat Nabi Muhammad ini jangan yatakaffafunan nas, jangan meminta-minta kepada manusia, kepada orang lain. Jadi Rasulullah menginginkan kita ini menjadi orang yang kaya raya, ya, orang yang kaya raya, hidup kaya, mati masuk surga. Itu Bapak Ibu, ya. Hidup kaya, bahagia, mati masuk surga. Ya. Jangan sampai kita sebaliknya. Ya, kita berusaha, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita buka sebentar, ada waktu 4 menit lagi. Habis ya. Baik.
Kalau habis insyaAllah minggu depan kita akan lanjutkan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian ini membawa kebaikan untuk kita bersama. Dan juga saya mohon maaf kalau ada khilafan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.